Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yeni Safriya MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Selamat pagi juga teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ananda Nelly Rahma, mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan terkait pengaruh minat baca terhadap prestasi akademik mahasiswa pada Universitas Mercu Buana, Jakarta. Latar belakang. Mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki kekuatan baru bagi bangsa ini. Ide, gagasan, dan pemikirannya dapat merubah kondisi krisis kepemimpinan. Mahasiswa memiliki kapabilitas yang mencolok jika dikembangkan dengan baik dan rapi, serta didukung dengan lingkungan yang memadai. Kemampuan itu bukan saja dalam aspek intelektual, melainkan meliputi emosional dan spiritual. Untuk menunjang itu semua, mahasiswa harus mempunyai tujuan dan target yang jelas. Pepatah mengatakan bahwa untuk menguasai dunia, maka mulailah membaca. Hal ini mengisyaratkan bahwa tidak ada di dunia ini yang patut disebut bodoh. Bagaimana dengan orang yang kualitas pengetahuannya rendah? Apakah ia termasuk orang yang bodoh? Tentulah jawabannya tidak. Ia hanya patut disebut sebagai orang yang malas, terutama malas dalam hal membaca. Bagian kedua yaitu pembahasan. Pengertian minat baca. Menurut Harlock mengatakan bahwa minat baca merupakan sumber motivasi yang kuat bagi seseorang untuk menganalisa dan mengingat serta mengevaluasi bacaan yang telah dibacanya, yang merupakan pengalaman belajar menggembirakan dan akan mempengaruhi bentuk serta intensitas seseorang dalam menentukan cita-citanya kelak di masa yang akan datang. Pengertian prestasi akademik. Sobur mengatakan bahwa prestasi akademik merupakan perubahan dalam hal kecakapan tingkah laku ataupun kemampuan yang dapat bertambah selama beberapa waktu dan tidak disebabkan proses pertumbuhan, tetapi adanya proses belajar. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat baca. Yang pertama ada the factor inner urge atau faktor dorongan dari dalam. Yang kedua ada the factor of social motivate atau faktor motif sosial. Yang ketiga ada emotional factor atau faktor emosional. Faktor yang pertama yaitu the factor inner urge atau faktor dorongan dari dalam. Pada faktor ini, minat seseorang akan tumbuh bila ada dorongan dari dalam atau internal dari diri sendiri, bukan dorongan dari lingkungan atau orang lain atau eksternal. Yang kedua ada the factor of social motivate atau faktor motif sosial. Pada faktor ini, motif sosial dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat seseorang untuk melakukan aktivitas tertentu dikarenakan adanya keinginan untuk mendapatkan perhatian atau penghargaan dari orang lain dan masyarakat. Yang terakhir ada faktor emosional faktor atau faktor emosional. Pada faktor ini, jika seseorang mendapatkan dirinya sedang dalam emosi yang positif, maka dalam melakukan aktivitas akan menimbulkan perasaan senang dalam dirinya. Hal inilah yang akan memperkuat minatnya terhadap aktivitas tersebut. Sebaliknya, apabila seseorang sedang dalam emosi yang negatif, maka akan menghilangkan minatnya terhadap hal tersebut. Nah, selain faktor yang mempengaruhi minat baca, terdapat juga faktor penyebab rendahnya minat baca pada mahasiswa, yang mana dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu seperti faktor internal atau faktor dalam diri kita sendiri meliputi motivasi dan perasaan. Karena dengan adanya motivasi dalam membaca
dalam membaca sangat diperlukan guna mendorong mahasiswa gemar membaca. Kemudian, tidak adanya perasaan senang dalam membaca buku juga merupakan faktor yang menyebabkan mahasiswa malas dan tidak memiliki semangat untuk menumbuhkan minat baca. Kemudian yang kedua, ada faktor eksternal di sini seperti kurangnya sarana dan prasarana di perpustakaan, misalnya meja, kursi, serta ruangan yang ber-AC, yang sejuk, karena itu berperan penting untuk kenyamanan mahasiswa saat membaca buku. Yang kedua itu kurangnya ketersediaan buku, dan yang terakhir adalah kemajuan teknologi. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik. Yang pertama, ada lama belajar atau jumlah jam belajar mahasiswa selama berada di jenjang perguruan tinggi. Yang kedua, ada motivasi belajar. Yang ketiga, ada lingkungan keluarga. Yang keempat, ada kualitas pengajaran. Kemudian, dampak rendahnya minat baca pada mahasiswa. Dari segi mahasiswa sendiri, yaitu kurangnya kemampuan dalam menguasai bidang ilmu pengetahuan serta wawasan, akibatnya terjadi penurunan dalam kemampuan berpikir, berkarya, pasif, serta kurang berperan aktif dalam pembelajaran, sehingga prestasi akademik yang diraih juga kurang. Baik, untuk kesimpulan, minat menjadikan seseorang termotivasi untuk melakukan sesuatu yang memberikan dampak dalam hidupnya. Hal tersebut adalah landasan penting dalam mencapai sebuah keberhasilan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ditemukan bahwa kurangnya minat membaca dan mahasiswa ini disebabkan oleh kurangnya antusiasme dan motivasi untuk mengunjungi perpustakaan fakultas yang tersedia di kampus. Kemudian untuk saran, mahasiswa seharusnya giat dan gemar membaca untuk menambah pengetahuan yang belum pernah diketahui. Karena dengan membaca, mahasiswa bisa memperkaya ilmu, sudut pandang, dan wawasannya mengenai dunia. Para dosen bisa memberikan motivasi terhadap mahasiswa agar mempunyai semangat membaca yang tinggi dengan memberikan informasi tentang pentingnya kegiatan membaca yang akan berdampak positif pada prestasi akademik mereka. Berilah keyakinan kepada mahasiswa bahwa dengan gemar membaca merupakan satu kunci untuk dapat bersaing di era global sekarang ini. Baik, sekian presentasi saya kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.